醒醒啊，张爸！张放，是神枪。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Strongest Upgrade. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan monster Tusen yang kembali bangkit setelah kemarin dia terkena serangan telak dari proyeksi kaisar yang dikeluarkan Zhao Peng. Di sana sang monster nampak semakin kuat dengan teriakannya yang sangat keras, membuat semua orang pun kesakitan karena telah mendengarnya. Kaisar King, Tetua Sun, bahkan Nanggong Lin dan juga King Xuan, mereka pun menutup telinga masing-masingnya. Dan lalu di depan Kaisar Tusen, Zhao Peng yang sudah kelelahan kemudian kembali memerintahkan sang kaisar untuk menyerang lagi, menembakkan panah kedua pada monster Tusen. Akan tetapi waktu kemunculan proyeksi kaisar sudahlah habis. Hal itu terlihat dari eksistensinya yang perlahan pudar dan langsung menghilang. Melihat ini, Zhao Peng pun menjadi panik dan tidak percaya dengan semua ini. Di saat itu terdengarlah suara sistem mengingatkan kalau proyeksi kaisar tidak lagi mampu mempertahankan eksistensinya. Sebab kekuatan Zhao Peng sudahlah habis. Dari belakang, sang monster kemudian mendekati Zhao Peng dan langsung menggepreknya berkali-kali. Peristiwa ini cukuplah memilukan karena dengan geprekan sekeras itu, pasti aja Zhao Peng tidak akan selamat. Melihat hal tersebut, Nanggong Lin dan juga King Xuan berlari mendekat ke arah Zhao Peng untuk menyelamatkannya. Namun sang monster tidak membiarkannya, hanya dengan satu hempasan kedua wanita pun auto terpental. Di sana Zhao Peng sudah tidak bisa bergerak, yang kini terdiam lesu tidak berdaya. Sang monster bilang jika setelah melenyapkan Zhao Peng, dirinya akanlah mengubah kota ini jadi pemakamannya. Segera sang monster pun melompat menuju ke tengah kota dan membuat semua orang pun panik dan ketakutan. Langsung aja sang monster pun mulai bertindak, yaitu dengan melakukan penghancuran pada setiap bangunan yang ada di dalam kota. Salah satu warga berpikir jika semuanya sudah selesai artinya mereka tidak akan pernah bisa selamat lagi. Dari belakang, Kaisar King dan Tetua Sun keduanya pun kembali bergerak untuk yang terakhir kalinya melawan monster Tusen. Tapi hanya dengan satu tabokan keduanya pun auto terpental jauh. Dengan sombongnya monster Tusen pun menantang siapa lagi yang ingin maju untuk melawannya. Seketika dua Tetua Sun pun muncul berdiri di hadapan sang monster Tusen, menatapnya dengan sangat serius. Tapi kedatangan ke hadapan monster Tusen bukanlah untuk bertarung, melainkan keduanya tengah memeriksa kerusakan kota ini yang kemungkinan tidak bisa diselamatkan lagi. Alhasil keduanya pun memilih untuk pergi melarikan diri. Pada saat ini Zhao Peng masih pingsan dan terus dibangunkan oleh sistemnya. Beruntung Zhao Peng masih sadar dan langsung meminta sistemnya untuk menukar semua poin pengalamannya dengan tombak kuno. Awalnya sistem mencoba menghentikannya karena dia tahu tubuh Zhao Peng tidak akan sanggup untuk menggunakannya. Artinya jikapun Zhao Peng mengeluarkan tombak kuno maka itu akan sia-sia. Namun Zhao Peng tetaplah kekeh meminta sistem agar segera mengeluarkan tombak tersebut. Di sisi lain sang monster masih membabi buta. Satu persatu bangunan dihancurkan sampai akhirnya dari belakang secercah cahaya pun muncul menjulang ke atas langit. Tentu saja itu bersumber dari Zhao Peng yang kembali bangkit sembari memegang tombak kuno yang siap dia serangkan.
Perlahan Zhao Peng melangkah maju meski tubuhnya sudah terluka akibat pertarungan tadi. Tetua Sun dan Kaisar Qing keduanya sangat khawatir akan kondisi Zhao Peng. Tapi meski begitu Zhao Peng tidaklah menyerah. Dirinya terus berjalan maju untuk melakukan serangan pada monster Tusen menggunakan tombak kunonya. Jelas melihat keberadaan tombak tersebut, sang monster mulai menjadi panik. Namun kepanikannya tidak lantas bisa menghentikan tombak tersebut yang kini diluncurkan Zhao Peng yang langsung menembus tubuhnya. Pertarungannya tidak sampai di situ. Nampaknya monster Tusen masih memiliki sisa tenaga, dia ingin mengalahkan Zhao Peng. Begitupun dengan Zhao Peng dengan tenaga sisa ia pun terus berjuang menghancurkan satu persatu bagian tubuh monster Tusen menggunakan tombak kuno. Alhasil kedua tangannya berhasil dipotong dan kini monster Tusen menggunakan kedua kakinya untuk menyerang Zhao Peng. Tak ingin berlama-lama lagi, Zhao Peng pun segera mengeluarkan serangan terkuatnya memadatkan semua energi pada tombak kuno. Dan lalu Zhao Peng pun mengarahkan tombaknya pada sang monster dan melancarkannya. Pada serangan ini semua orang berharap Zhao Peng bisa mengalahkan monster Tusen. Awalnya serangan tersebut berhasil ditahan tapi kekuatan dari tombak kuno terlalu kuat. Alhasil sang monster pun tidak percaya karena Zhao Peng ternyata bisa mengalahkannya. Dan pertarungan pun selesai dengan Zhao Peng sebagai pemenangnya. Monster Tusen yang tumbang semua orang seperti tidak percaya kalau ternyata Zhao Peng sudah mampu mengalahkannya. Para prajurit, Nanggonglin, King Xuan semuanya menatap ke arah Zhao Peng dan masih tidak percaya dengan yang mereka lihat. Semuanya menatap ke arah Zhao Peng yang kini kesakitan akibat energinya yang sudah habis. Di sana datanglah sistem memberikan selamat pada Zhao Peng karena dia sudah berhasil menyelesaikan semua tugas dan sebagai hadiahnya, sistem langsung menyembuhkan Zhao Peng. Melihat kedatangannya, Zhao Peng pun merasa senang karena sistem telah mendatanginya di saat yang tepat. Kini semua orang pun bersorak-sorai merayakan kemenangan Zhao Peng dan terus memanggil namanya. Zhao Peng kemudian turun mendatangi semua orang terutama Kaisar Qing yang merasa bangga atas Zhao Peng yang telah menyelamatkan umat manusia. Dengan demikian Kaisar Qing langsunglah bilang jika Zhao Peng merupakan pahlawan besar bagi kota matahari terbit dan sudah bisa dipanggil juga sebagai kepala keluarga Zhou. Begitupun dengan Tetua Sun, saking kagumnya ia pada Zhao Peng, Tetua Sun merasa takjub karena lagi-lagi Zhao Peng selalu membuat kejutan. Dan jika bukan karena Zhao Peng yang mengalahkan monster Tusen, maka otomatis tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu menahan bencana hari ini. Lagi-lagi Zhao Peng tidaklah mau bersikap formal, bahkan Zhao Peng meluruskan perkataan Kaisar Qing kalau dia bukanlah kepala keluarga Zhou. Namun dari samping 5 master elemen tiba-tiba berlutut dan langsung memanggil kepala keluarga Zhou. Dengan tegas tetua dari mereka bilang kalau Zhao Peng tidak hanya memiliki kekuatan yang hebat, tapi juga memiliki hati yang peduli terhadap sesama makhluk hidup. Jadi sikap seperti itu merupakan sesuatu yang tidak mampu mereka capai. Artinya oleh karena itu semua master elemen meminta Zhao Peng untuk mengisi posisi kepala keluarga Zhou. Kan tetapi Zhao Peng menolaknya. Dia tidaklah menginginkan posisi sebagai kepala keluarga Zhou. Namun kelima elemen tetaplah kekeh, mereka tidak bergerak sampai Zhao Peng menyetujuinya. Alhasil karena seperti itu Zhao Peng pun setuju. Tapi yang akan menjadi kepala keluarga Zhou bukanlah dirinya melainkan adalah kakeknya. Mendengar itu kelima elemen tidak setuju. Karena Zhao Zhenpeng tidaklah sekuat Zhao Peng dan pasti akan menjadi perpecahan pada semua anggota keluarga Zhou. Namun Zhao Peng pun kemudian mencoba menjelaskan semuanya, di mana seorang pemimpin tidak hanya selalu mengandalkan kekuatan saja, tetapi juga harus memiliki kasih sayang yang cukup besar. Dan kakeknya memiliki sifat tersebut, jadi Zhao Peng percaya jika sang kakek menjadi kepala keluarga Zhou, maka dia akan mampu menyatukan semua anggota keluarga Zhou. Namun jika hanya mengandalkan kekuatan saja untuk menjadi kepala keluarga, maka peristiwa hari ini akan terulang kembali. Mendengar semua itu kelima elemen pun setuju dan berterima kasih atas pencerahan Zhao Peng. Dan akhirnya cerita pun tamat.
Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan Donghua ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.